Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deri Aldewita Husna dengan NIM 21086026. Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan materi Wirausaha Era Revolusi Industri 4.0. Wirausaha itu apa? Wirausaha itu merupakan suatu tantangan untuk kita beradaptasi berada pada arus revolusi industri 4.0. Revolusi 4.0 itu apa? Apa benar kita dianggap sebagai revolusi baru di dalam dunia industri? Selain tantangan ekonomi, sebenarnya saat ini kita juga melihat dan merasakan adanya tantangan industri yang menuntut transformasi atau perubahan arah ekonomi secara menyeluruh. Lalu, sebagai langkah penting, manfaat sekaligus mengoptimalkan revolusi 4.0 untuk menarik industri yang lebih efisien. Contoh revolusi 4.0 ini, konsumer digital atau biasanya disebut dengan Gojek yang bisa diantar jemput alamat melalui aplikasi. Sekarang kita bisa melihat supply side itu apa? Supplier itu ada 4. Yang pertama itu formasi agraria, yang kedua pembangunan infrastruktur, yang ketiga tingkatan SDM, dan yang keempat bantuan sosial. Ketika ini dibangun, maka diikuti dengan demandnya apa, menjaga daya beli agar tetap stabil, dan ini dilakukan melalui strategi ekonomi pemerintah. Tidak bisa dari bawah saja, melalui aturan-aturan main, kebijakan-kebijakan ekonomi yang memang berpihak pada kebutuhan masyarakat untuk menjaga daya beli agar tetap stabil. Demand itu adalah meningkatkan investasi, semakin tinggi investasi semakin besar kemungkinan supply bisa naik. Lalu meningkatkan ekspor bukan impor. Jadi dalam konteks transformasi ekonomi yang dibenahi itu adalah kualitas dalam negeri yang kita punya untuk kemudian diproduksi dan diekspor keluar sehingga harga menjadi naik, melipat ganda, dan itu memberikan keuntungan buat kita. Ekonomi berbasis SDA dan nilai tambah perlu transformasi untuk meningkatkan daya saing. Siapa yang melakukan untuk apa merespon penggeseran struktur ekonomi dari struktur ekonomi ini ke jasa, perkembangan teknologi dan tantangan lainnya. Ekonomi berbasis nilai tambah yaitu basis industri, manufaktur dan jasa dari isu penyebab dan berbagai hal yang sebenarnya kebijakan yang perlu dilakukan dan apa yang menjadi tantangan sekaligus peluang atau fakta-fakta yang mempengaruhi dan kondisi perubahan atau transformasi ekonomi di zaman atau fase revolusi industri 4.0. Di zaman fase industri 4.0 ada 1. Globalisasi, 2. Perkembangan teknologi, 3. Bonus demografi. Maka kebijakan harus mengarah ke sana. Kebijakan apa saja yang mengarah ke sana? Pertama itu kebijakan pembangunan infrastruktur, yang kedua insentifikal, yang ketiga kebijakan perdagangan, yang keempat perbaikan iklim usaha, yang kelima bantuan sosial. Apa yang bisa kita lakukan dalam melalui pengembangan SDM ini? Yang pertama itu mitigasi otomatisasi, yang kedua penyiapan skill, yang ketiga ekosistem inovasi. 3 lembaga vokasi yang ada di dalam Indonesia harus menjadi fokus utama perbaikan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan evaluasi. Yang pertama itu SMK, Politeknik, dan BLK. Yang kedua, sektor prioritas atau kesehatan, agribismisi, pariwisata. Yang ketiga, selanjutnya ekonomi digital dan pekerjaan migran. Yang ketiga, perbaikan bisnis proses terkait dengan pendidikan dan pelatihan vokasi.
Strategi yang mungkin bisa dilakukan dalam pendidikan dan pelatihan vokasi yaitu pertama, melakukan revolusi besar-besaran terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai trainer. Yang kedua, mengembangkan sebagai standar kompetensi. Yang ketiga, melakukan model kerjasama sarana prasarana dengan industri. Yang keempat, melakukan semacam mekanisme pemagangan. Yang kelima, meningkatkan pendanaan. Yang terakhir, kebijakan perdagangan melalui pendorongan ekspor dan mengendalikan impor yang sudah berkembang, terutama pada bahan baku industri. Lalu yang memungkinkan bisa dilakukan adalah meningkatkan TRIPS impor bahan konsumsi. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan tentang mata kuliah pengantar kewirausahaan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.